Hai, saya Ricky dari Prototype. Kali ini saya mau membawakan materi pertama dari sesi 1, yaitu Internet of Things atau biasa disingkat dengan IoT. Apa itu IoT? IoT itu sebenarnya konsep yang memiliki dampak pada bagaimana cara kita hidup, bagaimana kita bekerja, ya. Karena dasarnya IoT ini menghubungkan benda ke internet, menghubungkan objek-objek yang ada di sekitar kita ke internet. Hubungannya bisa antara manusia dengan objek, manusia dengan manusia, atau bahkan objek dengan objek, atau perangkat dengan perangkat, seperti itu. Jadi kedepannya semua yang bisa dihubungkan ke internet akan langsung dihubungkan ke internet. Nah, ini konsep untuk IoT. Jadi semua benda yang ada di sekitar kita, mulai dari rumah, ada di jalan, di kantor, itu akan dihubungkan ke internet. Lalu apa dampak IoT ini terhadap kita? Jadi IoT itu bisa diimplement di berbagai macam bidang, seperti di security, transportasi, untuk smart city, energy management, dan lain-lain. Nah, cara kerjanya, si perangkat IoT ini sebenarnya mengirimkan data langsung secara streaming, ya, pure, langsung dari objeknya, detail. Jadi tidak melalui device seperti PC dan software lain, tapi langsung dari alatnya, pure, langsung dikirimkan ke internet, seperti itu. Jadi live data ini nanti akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk kita mengendalikan sesuatu objek atau memantau suatu objek atau area. Jadi nanti pemantauan dan pengendaliannya secara real time. Jadi tidak akan mengenal jarak karena sudah terhubung dengan internet. Jadi kedepannya perkembangannya kan terus meningkat, dan peningkatannya ini otomatis akan meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk di semua bidang, seperti itu. Ini ada elemen perangkat IoT. Yang pertama ada sensor dan aktuator. Jadi apa itu sensor? Sensor itu adalah alat yang akan mendeteksi seperti kalau kita memiliki panca indera. Nah, ini adalah kalau untuk objek, untuk perangkat, ini kita sebut sensor. Jadi ada berbagai macam sensor yang bisa mengindra, seperti mengindra temperatur, nanti ada sensor temperatur. Ada yang bisa mengindra kelembaban, nanti ada sensor kelembaban, seperti itu. Jadi biasanya sensor itu menjadi masukan untuk perangkat IoT. Lalu aktuator. Jadi kalau aktuator itu adalah biasanya menjadi output dari perangkat IoT. Seperti untuk menggerakkan sesuatu, ada motor. Nah, seperti itu. Jadi untuk melakukan hal yang diperlukan untuk menggerakkan perangkat tersebut, nah itu biasanya disebut dengan aktuator. Jadi elemen pertama ada sensor dan aktuator, ya, di mana sensor biasanya menjadi input dan aktuator menjadi output perangkatnya. Kemudian yang kedua, elemen kedua adalah network connectivity. Nah, Internet of Things itu wajib memiliki network connectivity karena perangkat IoT itu harus terhubung ke internet. Jadi harus memiliki jaringannya. Nah, ini fungsi elemen kedua ini menghubungkan perangkat ke internet yang nantinya mungkin akan terhubung ke perangkat lagi atau langsung ke satu sistem yang bisa langsung dilihat oleh manusia. Seperti itu. Yang ketiga, elemen dari perangkat IoT ini adalah processing. Nah, ini yang nanti akan melakukan proses, ya, dan menghubungkan antara dua elemen di atas. Jadi sensor dan aktuator itu nanti akan melakukan processing ini akan melakukan proses dari hasil yang diterima oleh sensor, lalu diprocessing, lalu dikirim lewat network connectivity itu. Nanti ada embedded system yang di sini yang pada elemen processing ini, seperti itu. Yang terpenting adalah respon kita terhadap tren IoT ini, ya. Jadi yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk tren IoT ini sebenarnya mengedukasikan diri kita, ya, tentang manfaat dan potensinya IoT ini yang berdampak sama kehidupan kita itu
apa. Kita harus tahu soal IoT itu, kemudian bisa memanfaatkan manfaat dari IoT ini secara positif, ya. Lalu bisa berinovasi dan berkreasi di dunia teknologi, khususnya IoT, agar kita bisa mandiri terhadap teknologi. Nah, ini ada beberapa contoh perangkat IoT. Ini produknya Samsung bernama SmartThings, ya. Kalau dilihat di gambar kiri itu ada apps-nya, di tengah ada hub, lalu ada thing-nya sebelah kanan, ya. Jadi thing itu adalah benda-benda perangkat IoT-nya yang ada di rumah, seperti mulai dari lampu, ada termostat, ada kunci pintu digital, ya, ada webcam atau CCTV. Nah, hub ini fungsinya yang akan menghubungkan device-device itu ke internet. Ya, jadi semua device itu nggak terhubung langsung ke internet kalau untuk produk Samsung ini, tapi dia akan terhubung ke hubnya. Nah, hub ini nanti yang akan kirimkan datanya ke internet, ke servernya Samsung. Lalu dari apps-nya, ya, kita bisa lihat monitoring CCTV, kondisi pintu terkunci atau enggak. Lalu ada termostat, bisa lihat temperatur suhu ruangan, ya, atau untuk lampu kita bisa hidupkan dan matikan dari jauh, itu dari aplikasinya, seperti itu. Ini contoh produk IoT dari Samsung. Kemudian ada contoh perangkat lain, Soil IQ. Jadi ini adalah sensor untuk mengecek kelembaban tanah. Ini teknologi IoT di bidang pertanian, ya. Ini sangat penting sebenarnya untuk mengecek kandungan air dalam tanah. Jadi kita bisa tahu, saat ini kekurangan air, bisa nanti disiram. Kalau udah cukup, bisa berhenti penyiramannya, seperti itu. Bisa efektif sekali untuk pertanian. Koneksi internetnya ini bisa langsung terkoneksi dengan WiFi yang ada di sekitar, ataupun bisa lewat GSM, sinyal GSM gitu. Oke. Ini contoh perangkat IoT lainnya, ya. Ada TrackR. Ini sangat kecil, bisa jadi gantungan kunci, bahkan bisa dimasukin ke dompet. Ini cocok banget buat yang suka lupa dengan kunci kendaraannya, atau mungkin dengan dompetnya, atau bahkan dengan handphonenya. Jadi ini bisa menjadi GPS, ya, saat kunci atau dompetnya hilang. Nah, kita tinggal buka aplikasinya di handphone, kita bisa lihat di mana nih si TrackR ini, atau dompet dan kunci itu bisa dilihat. Kemudian kalau lupa handphone, kalau kita pegang TrackR-nya kunci, kita tinggal tekan, nanti handphonenya ada ringnya bunyi, seperti itu. Atau bisa kebalikan juga, ya. Terus ada fungsi lainnya. Ini ada dering pada item, indikator jarak, GPS location alert, dan benarnya sangat tipis, ya, sangat tipis banget. Nah, ini selanjutnya membuat perangkat IoT. Sebenarnya sederhananya perangkat IoT itu sebenarnya microcontroller, ya, atau embedded system yang memiliki sensor dan terkoneksi ke internet, dan ada aktuatornya. Kadang ada aktuatornya, tapi beberapa enggak, seperti tadi soil sensor itu tidak ada aktuatornya. Terus kedua, untuk membuatnya kita harus paham dulu nih, microcontroller atau embedded system itu apa, sensor itu apa, lalu komunikasinya seperti apa, itu kita harus tahu dulu. Ketiga, untuk membuat perangkat IoT ini kita harus pelajari beberapa modul, ya, ada untuk memudahkan gitu. Nah, ini saat ini modul microcontroller itu yang mudah dipelajari dan terjangkau itu Arduino, ya. Mungkin ada yang sudah pernah dengar atau pernah pakai Arduino. Nanti kita akan coba membuat perangkat IoT-nya dengan Arduino. Kenapa dengan Arduino? Karena pertama open source, lalu banyak modul sensor yang mudah dihubungkan dengan Arduino, dan implementasinya gampang untuk Arduino, seperti itu.
Oke, nanti next slide-nya kita akan masuki materi pengenalan Arduino. Terima kasih.